Dan yang gitu digalilah sama si David ini kan gundukan tersebut kan guys. Dan kalian tahu apa isinya woi? Kerangka dan tulang belulang seorang manusia woi. Kalian bayangkan lah, ngorek kuburan dia. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku Krisna Rams. Apa kabar kalian hari ini semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu nih ya woi. Nah hari ini aku akan kembali lagi menceritakan sebuah kasus kriminal yang berasal dari daerah Virginia, Amerika Serikat, yaitu kasus pembunuhan Morgan Harrington pada tahun 2009 dan kasus pembunuhan Hannah Graham pada tahun 2014 woi. Pembunuhan ini ternyata dilakukan oleh satu orang pelaku dengan motif pelecehan seksual. Aku nggak tahu nih kenapa kasusnya si Morgan dan Hannah ini memiliki rentang waktu kurang lebih 3 tahun. Nggak ngerti aku nih boy, kenapa dalam kurun waktu yang gitu lama, si pelaku tidak kunjung ditemukan sampai dia melakukan pembunuhan yang kedua. Padahal nih ya guys, kasusnya si Morgan ini, itu cukup benar-benar disorot media pada masa itu loh boy. Nah jadi bagaimana nih ceritanya? Aku akan mengajak kalian untuk melihat pembunuhan si Morgan ini, tapi sebelum itu aku akan mengajak kalian untuk melihat detailnya tentang si Morgan ini ya guys. Check it out. Morgan ini memiliki nama lengkap yaitu Morgan Dana Harrington yang lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1989 guys. Morgan ini dikenal sebagai orang yang ramah, periang, dan juga suka bercanda. Kabarnya juga nih dia tidak memiliki seorang pacar atau orang-orang yang dekat dengan dirinya nih guys pada masa itu. Nah mamanya si Morgan ini namanya Gil. Dan gitu mamanya ini menceritakan bahwa si Morgan ini terakhir kali dilihat di rumah sesaat sebelum pergi menonton band kesayangannya si Morgan, sebuah konser band papan atas gitu, yaitu konsernya band Metallica pada tanggal 17 Oktober tahun 2009. Jadi si Morgan ini telah memiliki rencana untuk menonton band kesayangannya itu sejak 6 bulan terakhir sebelum konsernya guys. Bahkan nih si Morgan ini membuat sebuah note yang ditempelkan di kulkas keluarganya di rumahnya guys. Nah pas hari H ini, si Morgan ini pun pergi ke konser tersebut dengan 3 orang temannya. Dan Morgan ini menggunakan t-shirt berwarna hitam, bertulisan Panther. Dengan stylannya gitulah woy, rok mini, dan sepatu boot yang selutut. Ala-ala fansnya Metallica gitu, kan nggak mungkin juga dia pakai gaun ke sana kan woy. Nah pergilah dia kan sampai sana nonton lorani konser band Metallica itu yang diadakan di John Paul Jones Arena di universitas mereka yaitu University of Virginia. Tepatnya di kota Cartersville. Udah gitu si Morgan ini tiba-tiba kebelet pipis dia. Mau ke toilet. Pergilah dia ke toilet kan. Pas mau balik nih, nggak dikasih masuk lagi dia sama security di sana. Dengan alasan kebijakan no entry back. Ya maksudnya nggak boleh masuk lagi kalau udah keluar tuh woy. Terus nih woy, kawan-kawan ini ngeliat, kok lama kali si Morgan ini ke toilet. Ini anak pipis apa bersihin toilet? Nggak ada bercanda woy. Kawan-kawannya si Morgan ini merasa gitu, kok Morgan ini lama kali balik dari toilet. Terus ada temennya tuh yang nyeletuk. Nyuruh telepon ke Morgan. Nyuruh telepon Morgan ke HP-nya kan woy. Ditelepon lah tuh si Morgan. Diangkat sama Morgan, diangkat. Kok di mana? Kok lama kali kok balik dari toilet? Gitulah kata kawannya kan. Terus si Morgan ini jawab, iya aku nggak dikasih masuk lagi nih ke dalam arena konser katanya kan. Karena kebijakan no entry back. Terus si Morgan ini bilang, ya udahlah nggak apa-apa lah ya, aku pulang duluan aja lah boy. Gak usah khawatir kalian katanya gitu. Terus pulanglah si Morgan ini kan. Nah di sini nih kejadiannya. Sebelum Morgan naik ke taksi, ada saksi yang mengatakan dia sempat berbicara dengan 3 orang pria, tepatnya pada jam setengah 10 malam nih guys, 9.30. Nah, habis itu dia naik taksi seorang diri. Dah, habiskan di sini kan, woi. Nah, dari sinilah si Morgan itu tidak pernah kunjung kembali ke rumahnya, woi. Dahnya dicarilah nih sama mamanya, sama kawan-kawannya, dikasih tahu ke sana, dikasih tahu ke sini, tapi Morgan ini nggak pernah kembali dan nggak ada yang tahu Morgan ini kemana, woi. Sampai akhirnya si ibunya ini melaporkan ke polisi. Terus nih, ketemu nih dompetnya si Morgan dan HP-nya tanpa menggunakan baterai di area parkir lokasi bandnya Metallica tuh konser guys. Nah mamanya langsung pikir nih, dah nggak iya nih anakku pasti diculik lah ini. Kemana lah anakku? Gitulah kira-kira kata mamanya si Morgan ini guys. Dan gitu mereka ini pun berusaha lah melakukan pencarian terhadap Morgan. Akhirnya mereka menemukan sebuah barang bukti yaitu t-shirt yang digunakan si Morgan waktu menonton konser tersebut. T-shirt bertuliskan Panther tadi ditemukan tepatnya sebulan setelah Morgan hilang pada November tahun 2009 guys. Kalian pikirkanlah tuh t-shirtnya baru ketemu setelah sebulan kejadian. T-shirt ini ditemukan di depan sebuah apartemen di daerah Grady Street, Cartersville. Sayangnya ini penemuan ini tidak mencukupi untuk mencari tahu lokasi keberadaan Morgan di mana guys. Dah lah buntu lagi nih kan orang-orang ini kan. Sampai kasus ini tuh benar-benar menyita perhatian media pada saat itu. Udah gitu orang tuh membuat suatu forum yang bernamakan findmorgan.com. Bahkan bila ada yang mengetahui keberadaan Morgan, band Metallica memberikan bonus sekian ribu dolar gitu. Lupa jumlahnya berapa, tapi katanya band Metallica ini menyumbang untuk memberikan bonus kepada siapa yang menemukan Morgan. Sampai pada tanggal 26 Januari tahun 2010 nih,
seorang peternak bernama David Bass yang memiliki lahan pertanian di daerah Anchorage, Albemarle County menemukan sebuah gundukan di lahan miliknya, guys. Dan pasti curiga juga lah dia dengan gundukan itu kan. Dan yang gitu digalilah sama si David ini kan gundukan tersebut kan, guys. Dan kalian tahu apa isinya, woi? Kerangka dan tulang belulang seorang manusia, woi. Kalian bayangkan lah, ngorek kuburan dia. David lalu menghubungi polisi untuk melaporkan penemuannya ini, guys. Akhirnya nih tulang-tulang dibawa dan dilakukan uji tes forensik, guys. Udah gitu polisi mulai ngeh nih. Setelah hasilnya keluar, dicocokkanlah hasilnya tadi itu dengan DNA-nya si Morgan, dan hasilnya ternyata cocok, guys. Jadi benar itu adalah tulang belulang milik Morgan. Hasil uji tes forensik juga menguatkan bahwa sebelum Morgan ini dibunuh, Morgan ini telah dilecehkan secara seksual dan dibunuh dengan sangat brutal karena banyak banget tulangnya si Morgan ini yang patah, guys. Nah, tahan sampai di sini ya. Kita masuk ke kasus kedua, yaitu kasusnya si Hannah Graham. Oke, check it out. Hannah ini memiliki nama lengkap yaitu Hannah Elizabeth Graham, yang lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1996, guys. Nggak banyak yang aku bisa cari tahu tentang Hannah ini, guys, karena memang latar belakangnya itu tidak disorot di media. Jadi memang tentang kehidupan dan latar belakangnya si Hannah ini tidak terlalu disorot di media nih, guys. Tapi nih ya, sebelum Hannah dinyatakan menghilang, Hannah ini sempat melakukan kontak dengan teman-temannya melalui SMS, guys. Sekitar pukul 1.20 pagi pada tanggal 13 September 2014. Di mana isi SMS itu mengatakan bahwa Hannah akan pergi ke sebuah party. Namun setelah SMS itu dilayangkan kepada temannya, Hannah tak pernah kunjung muncul dimanapun. Ya, hilang. Menurut beberapa saksi, Hannah terakhir kali terlihat sedang dalam kondisi yang mabuk di sebuah restoran di daerah Carlersville bersama seorang pria yang mencurigakan, guys. Ini nih diperkuat dengan rekaman CCTV restoran tersebut. Dan yang gitu terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, si Hannah ini dengan pria itu sempat ricuh, gaduh gitu loh, guys. Karena pria tadi ini memaksa si Hannah untuk masuk ke dalam mobilnya yang diparkirkan di tepi jalan di depan restoran tersebut, guys. Namun si Hannah ini menolak dengan mengatakan, "Aku tidak ingin ikut bersamamu." Tapi walaupun si Hannah ini menolak, si pria tadi ini tetap memaksa si Hannah untuk masuk ke dalam mobil yang berwarna oranye di tepi jalan restoran tersebut, guys. Dan habis itu dinyatakanlah Hannah ini menghilang. Tambah mumet lah polisi di sana itu kan. Kasusnya Morgan aja belum kelar. Nih ada lagi laporan orang hilang. Dan yang gitu nih, woi. Kurang lebih setelah 5 minggu Hannah dinyatakan hilang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober tahun 2014, ditemukan mayat seorang wanita di sebuah gudang yang sudah tidak dipakai lagi di daerah Albemarle County. Dan yap, benar, itu adalah mayatnya si Hannah Graham. Dah, sama juga nih, kondisi Hannah ini waktu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan teridentifikasi bahwa Hannah ini dibunuh secara brutal, dan sebelum dibunuh nih, dia telah mengalami pelecehan seksual sebelumnya, guys. Dah kan, kayak mana mayatnya si Hannah ini bisa ketemu? Tahan dulu ya, guys. Kita masuk ke pelaku di balik kasus ini ya, woi. Check it out. Jadi sebelum kasusnya si Morgan nih, ada lagi nih kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fairfax City pada tahun 2005 yang menimpa seorang wanita yang berusia 25 tahun nih, woi. Dimana wanita ini baru keluar dari sebuah supermarket sekitar jam 10 malam, dan tiba-tiba nih dia ditangkap dari belakang, dibekap gitu, woi. Lalu dibawa ke sebuah hutan taman kota dekat dari situ yang bernama Rock Garden Drive. Di situ tuh, wanita ini tuh dianiaya dan dilecehkan secara seksual lagi. Tapi nggak dibunuh nih. Karena nggak tahu nih, tiba-tiba si pelaku ini melarikan diri gitu aja. Ditinggalnya aja cewek itu gitu aja. Akhirnya wanita ini pasti melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib kan. Dan akhirnya polisi berhasil mengantongi sketsa wajahnya si pelaku, guys. Dannya data sketsa ini tadi digunakan untuk mencari pelaku. Dan kejadian ini mengarah ke satu orang yang terlihat dalam rekaman CCTV yang menangkap gambar terakhir Hannah dengan seorang pria yang bersama dirinya. Di mana rekaman CCTV tersebut adalah rekaman CCTV yang berasal dari restoran tersebut, guys. Restoran yang Hannah kunjungi terakhir kali, woi. Dahnya hasil rekaman CCTV tadi dan sketsa tadi ini dicocokkan lah. Dan akhirnya polisi berhasil mengantongi identitas pelaku yang bernama Jesse Matthew. Polisi pun mendatangi Matthew pada tanggal 19 September 2014 di apartemennya di lingkungan Haitian Hills. Nah anyway, sebelum ketemu jasadnya si Hannah tadi ya, dah lah ya kan, digeledah lah nih satu apartemennya si Matthew tadi. Gak dapat Hannah di situ kan? Udah khawatir lah polisi ini, takutnya tewas juga kayak si Morgan. Aduh, gak dapat pula si Hannah di sini. Udah mulai curiga polisinya. Pas diinterogasi nih, si Matthew ini mengaku dalam kondisi mabuk saat ketemu si Hannah di restoran tersebut. Dan dia juga mengaku bahwa dia tidak mengenal Hannah sebelumnya. Jadi pas digeledah tuh polisi tidak bisa menangkap Matthew karena polisi tidak membawa surat izin untuk menangkap Matthew. Gak ada surat penangkapannya gitu, woy. Cuma polisi berhasil membawa barang bukti yang akhirnya nanti ini akan digunakan untuk memberatkan si Matthew.
Udah gitu woi, si Matthew ini melarikan diri dia. Dah lah ya kan, gak tinggal diam lah polisi-polisi di sana nih tadi woi. Polisi di sana langsung mengadakan pemburuan nasional terhadap si Matthew. Karena polisi di sana udah positif kali nih, pasti nih Matthew nih pembunuhnya ini. Setelah dicari kemana-mana, akhirnya polisi menemukan tempat persembunyian si Matthew. Dan Matthew ini ditangkap pada tanggal 24 September 2014 guys. Dan dari sinilah ketemu titik terangnya untuk menemukan mayatnya si Hannah Graham tadi guys. Yang akhirnya mayatnya tadi ini ditemukan pada tanggal 18 Oktober 2014. Lah kok bisa lama kali? Kan tadi tanggal 24 September ketemunya. Iya, karena Matthew awalnya tidak mau mengaku. Ya mana ada penjahat mau ngaku langsung ya kan. Kalau ngaku langsung penjahat ya penjara penuh lah. Walaupun diinterogasi kayak manapun, si Matthew ini tetap bersikeras gitu. Kalau bukan dia lah yang melakukan pembunuhan tersebut guys. Dan dia nggak tahu keberadaan si Hannah itu di mana. Ya, tapi hingga akhirnya dia ngaku juga sih boy. Dan berdasarkan barang bukti, juga hasil tes forensik dari korban-korbannya nih, Matthew pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 kali seumur hidup penjara. Kalian bayangkan 3 kali seumur hidup penjara. Dan tidak memiliki kemungkinan untuk bebas bersyarat guys. Kapok kok kan Matthew. Kesel kali aku nengok Matthew ini, bener aja. Keputusan ini pun dicetuskan pada 2016 silam guys. Tepatnya pada bulan Oktober. Dan waktu ditanya kronologi tentang kasusnya si Morgan nih, Matthew menjelaskan bahwa pada saat itu dia sedang menjadi supir taksi. Dan tiba-tiba si Morgan ini nyetop taksi dia. Dan Morgan ini pun naik lagi taksi dia nih kan woi. Habis itu jalan taksi nih kan. Nah saat dalam perjalanan, si Morgan ini tiba-tiba nyeletuk. Ngomong dia sama si Matthew. Bahwasannya dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar ongkos taksi tersebut. Dannya si Matthew ini yang pikirannya tuh udah mesum tadi, si Matthew ini menawarkan sebuah offer kepada Morgan untuk membayar ongkos taksinya dengan cara ikut bersamanya 1 malam untuk melayani si Matthew guys. Kalian pikir di mana pikirannya si Matthew ini? Ya jelaslah hal ini tuh ditolak sama si Morgan. Tapi Matthew ini yang memang dasarnya otaknya mesum, langsung gaspol aja dia nih. Diculiknya si Morgan dan dibawanya ke lahan peternakan tadi. Di sanalah kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Nah, kejadian serupa ini juga yang terjadi pada si Hannah. Bedanya si Hannah ini sempat menolak untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Cuman si Matthew ini tetap memaksa si Hannah untuk masuk dalam mobil tersebut, guys. Mobil oranye tadi tuh. Dan selesailah, guys, kasus dari pembunuhan yang dilakukan oleh Matthew ini. Gimana menurut kalian kasus kriminal yang satu ini? Kasih komen kalian di bawah ya, guys. Aku tunggu pendapat kalian, karena aku pengen tahu banget pendapat kalian, woy. Aku nggak habis pikir nengok si Matthew ini. Kok bisa ya bengis sekali kelakuannya itu? Kayak nggak ada rasa manusiawinya gitu loh. Tapi bagaimanapun ceritanya, dia telah mendapatkan hukuman yang seganjaran dengan dirinya, walaupun sempat hukuman ini tidak diterima oleh beberapa pihak, karena menurut mereka yang dilakukan oleh Matthew ini benar-benar udah di luar batas, guys. Tapi semua keputusan sudah berada di tangan pengadilan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dari aku guys. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Juga nyalain notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku update video terbaru. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram, gampang aja nggak pakai ribet, yaitu Krishna Rams. Gak ribet kan? Komen juga ide-ide dan saran-saran kalian untuk video selanjutnya. Kasus apa yang ingin kalian bahas, kalian komen aja di bawah, nanti aku baca, nanti aku bahas guys. So thank you for watching, see you in next video, and bye guys!